Kita berjumpa lagi dengan channel ini untuk mempelajari IPA dengan happy. Kita masih dengan pokok bahasan yang sama, yaitu dari bab 1 mengenai objek IPA dan pengamatannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan dijauhkan dari pandemi COVID-19. Amin. Walaupun situasi kita saat ini yaitu belajar dari rumah, tapi saya harap kita tetap semangat dalam belajar, terlebih dalam menonton dan menyimak video ini. Mari kita mulai. Check it out. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang besaran pokok. Kita lihat tujuan kita mempelajari besaran pokok. Yang pertama dapat menjelaskan pengertian besaran pokok, dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya, dan yang ketiga dapat melakukan pengukuran besaran-besaran seperti panjang, massa, waktu dengan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mulai saja. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Di sini kita melihat ada 7 besaran pokok. Saya harap kamu bisa memahami dan mengingat 7 besaran pokok ini. Yang pertama panjang, satuan internasional meter, lambang satuan N. Kemudian ada massa, satuan internasional kilogram, lambang satuannya kg. Kemudian ada waktu, satuan internasionalnya sekon, lambang satuannya S kecil. Yang keempat suhu, satuan internasional Kelvin, lambang satuan K besar. Yang kelima kuat arus, satuan internasional ampere, lambang satuan A besar. Yang keenam intensitas cahaya, satuan internasional kandela, lambang satuan C besar P kecil. Dan yang terakhir jumlah zat, satuan internasional mol, lambang satuannya juga mol. Kita bahas satu persatu. Yang pertama panjang. Satuan panjang dalam SI adalah meter. Satuan itu juga dapat dikonversi menjadi satuan lain. Nah, di sini ada tangga dari satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, hingga milimeter. Kita lihat ada tanda panah ke bawah kali 10, artinya setiap turun satu tangga itu dikali 10. Ada tanda panah ke atas dibagi 10, artinya setiap naik satu tangga dibagi 10. Agar lebih jelas kita perhatikan contoh berikut. 20 km berapa meter? Kita lihat tangganya, kilometer ke meter itu turun 3 tangga. 3 tangga berarti 3 nolnya berarti dikali 1000. Sehingga 20 km sama dengan 20 kali 1000 sama dengan 20.000 meter. Yang kedua, 7 meter berapa sentimeter? Kita lihat lagi tangganya. Meter ke sentimeter itu turun 2 tangga berarti dikali 100. Sehingga 7 meter sama dengan 7 kali 100 sama dengan 700 cm. Contoh yang ketiga ada 1000 mm berapa meter? Nah, kita lihat kembali tangganya. Milimeter ke meter itu naik 3 tangga berarti dibagi 1000. 1000 mm sama dengan 1000 dibagi 1000 sama dengan 1 mm. Kita lihat ini ada alat ukur panjang. Ada mistar, rollmeter, jangka sorong, mikrometer. Dan saya yakin pasti kamu sudah pernah melihat beberapa dari alat ukur ini, mungkin bahkan sudah pernah menggunakannya. Yang kedua adalah massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Satuan massa dalam SI adalah kilogram. Satuan lain dari massa, misalnya gram, ton, kuintal, atau kW. Nah, kita lihat kembali tangga dari satuan massa. Ada kilogram, hektogram, atau sama dengan ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, sampai miligram. Tanda panah ke bawah kali 10 artinya setiap turun satu tangga dikali 10. Tanda panah ke atas dibagi 10 artinya setiap naik satu tangga dibagi 10. Kita lihat lagi contohnya. 2 kg sama dengan berapa gram? Kita perhatikan tangga, kilogram ke gram itu turun 3 tangga. Turun berarti dikali 1000. Sehingga 2 kg sama dengan 2 dikali 1000 sama dengan 2000 gram. Contoh yang kedua, 40 gram berapa miligram? Kita lihat lagi tangga. Gram ke miligram itu turun 3 tangga berarti dikali 1000. Sehingga 40 gram sama dengan 40 kali 1000 sama dengan 40.000 miligram. Yang ketiga, 2000 miligram berapa gram? Miligram ke gram itu naik 3 tangga berarti kalau naik dia dibagi 3 tangga berarti bagi 1000. 2000 mg sama dengan 2000 dibagi 1000 sama dengan 2 gram. Dan contoh keempat ini kita lihat ada kesetaraan 1 ton itu sama dengan 10 kuintal sama dengan 1000 kg. Semoga kamu bisa memahaminya
gambar alat ukur massa. Ada neraca gantung, neraca analog, neraca digital, neraca sama lengan. Mungkin kamu juga sudah pernah atau bahkan pernah memakainya. Yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Satuan waktu dalam SI adalah sekon. Satuan waktu yang lain misalnya menit, jam, hari, bulan, tahun, dan abad. Nah, kita lihat di sini ada beberapa satuan waktu yang sering kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam 60 menit. Nah, mari kamu pahami, kamu baca dan kamu pahami, dan kamu ingat supaya bisa kamu pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga ada gambar dari alat ukur waktu seperti arloji, jam pasir, stopwatch, digital, analog, dan jam matahari. Kemudian yang keempat, kuat arus. Kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada kuat penghantar dalam rentang waktu setiap satuan waktu. Satuan kuat arus dalam SI adalah ampere. Kemudian yang kelima adalah suhu. Suhu itu adalah besaran yang menyatakan panas dinginnya suatu benda. Satuan suhu dalam SI adalah Kelvin. Nah, di sini ada rumus T besar sama dengan buka kurung T kecil tambah 273 tutup kurung. T besar itu menyatakan suhu dalam satuan Kelvin, sedangkan T kecil itu menyatakan suhu dalam satuan derajat Celcius. Di sini kita lihat ada gambar skala. Jadi satuan dari suhu itu bukan hanya Kelvin, tapi ada Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Di sini bisa kamu lihat titik beku dan titik didih air dari tiap Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur itu berbeda ya. Silahkan dibaca dan dipahami. Kemudian yang keenam adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya itu adalah besaran pokok fisika untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut. Satuan dalam SI adalah kandela. Kemudian besaran pokok yang terakhir yaitu jumlah zat. Jumlah zat adalah besaran pokok fisika yang mengukur jumlah cuplikan zat elementer yang dapat berupa elektron, atom, ion, molekul, atau partikel tertentu. Satuan SI jumlah zat adalah mol. Oke, itulah tadi pembahasan kita mengenai besaran pokok. Semoga kamu bisa memahaminya. Thanks for watching.